Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru-guru kita yang telah hadir, yang selalu mengajarkan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama dan menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. yakni ketika kita yang hidup, maka mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu hidup, mereka-mereka yang selalu memuji Nabi Muhammad, dan mereka yang hidup, yakni mereka yang selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Yang dimaksud adalah hidup, yakni Al-Imamul Haddad mengatakan, yakni orang yang hidup ketika mereka yang selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan lidahnya, dengan organ tubuh yang lainnya, matanya, langkah kakinya dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang hidup. Tapi mereka yang hidup tetapi seakan mati, yakni mereka sudah diberikan kebaikan oleh Allah, mereka yang meninggalkan daripada apa yang menjadikan suatu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang mati, hatinya yang mati. Kalau sudah hatinya yang mati, sulit untuk apapun menerima nasihat, sulit untuk mendapatkan suatu perubahan di dalam sikap, sulit mereka nantinya untuk menjadi seseorang yang nantinya dihargai dan dimuliakan oleh orang lain tentunya. Karena apa? Karena dia tidak mau hidup di dalam suatu kebaikan Allah. Ya. Jadi orang yang selalu hidup di dalam kebaikan Allah, coba kita tengok, banyak mereka yang hidup di jalan Allah, hidup, meskipun rezekinya sedikit seadanya, tapi selalu mereka dimuliakan oleh Allah, dikasih terus suatu nikmat-nikmat yang banyak. Mereka yang tadinya hidup apa adanya, tapi mereka yang selalu hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka nantinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, orang yang selalu hidupnya di dalam majlis, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yakinlah mereka dalam pengawasan Nabi Muhammad SAW. Dilihat terus oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah dilihat oleh Rasulullah, tentu Rasulullah akan mendoakannya. Tapi kalau orang yang jauh dari jalannya Rasulullah, jauh daripada jalannya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan penuh kesusahan, kebimbangan, tidak ada kemantapan, tidak ada sesuatu kejelasan. Karena apa? Hidupnya sudah nggak ada lagi kebaikan yang mana telah mereka dapatkan tapi mereka buang. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dalam majlis seperti ini bukan hanya kita hidup, tapi kita diawasi oleh baginda Rasulullah Sallallahu di dalam pengawasan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang yang selalu diberikan pengawasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap harinya dilihat terus oleh Rasulullah, wah bahagianya orang itu. Tapi kalau sudah nggak ditolerir lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak bisa mendapatkan lagi yang sesuatu yang mulia, sudah nggak ada kadarnya lagi. Barat kalau pakai tembaga ini, ibu-ibu pakai tembaga pasti nggak akan mau, pakai kuningan juga nggak akan mau, biru tangan. Kita pakai cincin, antara perak sama kuningan beda, Kalau perak nyaman makainya, tapi kalau udah kuningan biru, mau dihiasi gimana pun tetap biru tangan. Nah begitupun kita juga, kalau kita nggak dihiasi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat, nanti hidup kita biru, nanti hitam. Hitam ini udah jalan kegelapan terus, nggak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Akan selalu diantaranya dia tidak mendapatkan suatu kepastian di dalam jalan hidupnya. Makanya Al-Imam Haddad ini mengatakan keras, jiwanya mati, hatinya juga karena matinya mati, hatinya nggak dihidupkan,
hatinya nggak selalu ingat kepada Allah, hatinya nggak selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Maka mereka itulah yang mati. Ya. Kita syukur, ya. Ada majlis-majlis seperti ini agar supaya hati kita hidup, hati kita nyaman, hati kita tentram. Ada masalah kita bisa selesaikan dengan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah kita selalu diperhatikan oleh Allah, maka apapun yang menjadi kesusahan kita akan selalu dimudahkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Amin. Amin. Jadi buat akang-akang, ibu-ibu, adik-adik semuanya, ya, jangan pernah bermalas-malasan untuk majelis. Ya. Berapa orang pun, berapa jumlahnya, ya, berapa banyaknya, tidak akan menjadikan suatu penghalang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun. Ya, kalau dikit lebih banyak lagi orang yang mendapatkannya. Ya, kalau lebih banyak, ya semuanya juga sama dapat. Tapi bagian yang paling banyak yang mereka yang sedikit itulah yang mereka mendalami, mereka memahami, mereka memantapkan hatinya, insya Allah mereka akan dapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malam Jumat, sudah tahu keterangannya, sudah tahu fadilahnya. Kenapa disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari? Ya, agar kita memahami berarti hari malam Jumat ini malam yang istimewa dibandingkan di malam-malam yang lainnya. Ya. Jadi kalau malam ini adalah rajanya hari, yang dimaksud rajanya hari ini, saking banyaknya pahala-pahala yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menghidupkannya. Jadi kalau mereka yang menghidupkannya, maka Allah akan kasih. Yang menghidupkannya, ya entah itu dia di rumah menghidupkan malam Jumat ini, ataupun dia di masjid i'tikaf, ataupun membaca daripada ayat suci Al-Quran. Dan malam ini pun dia majlis-majlis seperti ini lebih bagus lagi, lebih banyak lagi manfaatnya. Ya, apalagi di majlis dia baca rotib, dia baca burdah, dia baca salawat kepada Rasulullah SAW. Dia mendengarkan ilmu agama. Wah, saking banyaknya, udah banyak dikalikan kelipatan yang menjadi banyak lagi yang Allah berikan kepada orang yang menghidupkan di malam Jumat di majlis-majlis ilmu. Ya. Jadi kita bersyukur, ya. Kalau kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini dipilih lagi, malam ini dipilih lagi. Kalau kita dipilih jadi juara itu, wah bahagianya luar biasa. Wah, juara kelas saja udah bahagianya luar biasa. Ya, anak kita saja yang juara, jangan kita, anak kita saja yang juara itu sudah senangnya luar biasa. Ranking, wah senang. Ya. Ada penilaian, berarti ada suatu kadar nilainya bagus di antara yang lain. Ya. Berarti kadar nilai yang dia telah persembahkan ini bagus. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah dinilai sama Allah? Ya. Kita dinilai oleh Allah, alangkah bahagianya. Kita diperhatikan terus hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih lagi, menjadikan sesuatu, kita hidup menjadi lebih baik lagi karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu penjelasan, wah, yang nggak majus juga nggak boleh kita ini, takutnya yang nggak majus itu yang lebih mulia, yang dari majus, wah itu salah. Ya. Yang nggak majus ini ya, kalaupun kita bisa mengambil sikap kepada mereka yang nggak majlis, ya lebih bagus daripada kita ngambil sikap mengikuti mereka yang nggak majlis. Ya. Kita sudah menyebarkan undangan, sudah mengajak, kita sudah wanti-wanti, ya, ingatkan nanti ada guru mulia akan datang. Kalau sudah bukan bagiannya, nggak akan datang, nggak akan didatangkan ku Allah. Bukan mereka yang nggak datang, tapi nggak didatangkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat orang alim nanti. Ya. Nanti kita ada Habib Zaldi, udah diingetin, udah di ini, ya, karena dasarnya sudah memang, ya, bukan mereka malas, ya, tapi memang dasarnya, ya, mereka takutnya tidak diinginkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagiannya, ya.
Ya, kita bersyukur malam ini kita bisa berjumpa dengan guru kita Habib Zaldi Barakbah. Wah, dapat fadilahnya, dapat keuntungannya, ya. Bukan hanya ilmunya saja, melihatnya saja. Orang alim ini, wah, sudah dapatkan bahagianya luar biasa, pahalanya banyak. Apalagi kita mendengarkan ilmunya, bahkan kita mengamalkan nanti apa yang telah disampaikan guru kita. Nah, jadi hadirin menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang mana salah satu hamba Allah yang dia ini semasa hidupnya adalah orang yang miskin, orang yang biasa saja. Tapi ketika dia suatu saat dia meninggal dunia, dan salah satu yang menguburkannya ini melihat wajahnya ini riang, wajahnya ini kayak yang senyum. Bahkan yang memandikan ini bermimpi bahwasanya melihat orang yang telah dimandikannya ini memakai pakaian surga, pakaian mewah, berlapiskan dengan emas, bermahkota, layaknya bagaikan raja, ya, yang telah dipilih. Beda kalau dulunya dia di dunia kayak orang biasa-biasa aja, tapi ketika dia meninggal dunia ini dapat mimpinya begitu, dah seperti raja. Wah, pokoknya bajunya emas semuanya, lapisan emas semuanya. Wah, hebat pokoknya. Ditanyakanlah sama si tukang yang mandiin mayit ini kepada yang dimandikan ini, kenapa engkau ini bisa berpakaian seperti ini? Dulu kau kan orang yang miskin, orang yang biasa-biasa saja, tapi kau saat ini luar biasa, katanya pakaianmu ini. Inilah katanya penghuni surga, kata yang meninggal tadi. Inilah pakaian-pakaian penghuni surga, akan dihiasi ku Allah, akan diberikan sesuatu penghargaan, dihiasi sesuatu yang nantinya penanda inilah ahli-ahli surga itu di alam kubur ceritanya. Ya. Dihiasi, dipisahkan sama Allah. Yang ahli-ahli surga dipisahkan tempatnya seperti tenda-tenda. Ikut siapa nih pemimpinnya? Oh. Yang ahli-ahli neraka juga, wah, udah aja itu mah udah nggak dihitung lagi nilai. Tunggu aja siksaan terus di bawahnya. Gak ada waktu lagi dia untuk berkumpul. Tapi ahli-ahli surga bisa berkumpul di kemah-kemahnya. Habib Nagib bin Abu Bakar dulu pernah ceritakan tentang muridnya juga, bahwa muridnya ada salah satu muridnya ini menceritakan, wah, udah meninggal nih muridnya, tapi beliau menceritakan kepada Habib Nagib, gurunya, wah Habib, katanya, alhamdulillah saya sekarang ini sudah nikmat di alam kubur ini. Saya bisa berjumpa dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya dulu baca rotibnya, tapi saat saya di alam barzah, saya berkumpul sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bisa begitu tuh, Allah berikan penghargaan. Ya, dikasih lagi bisa berjumpa dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab. Jadi semua beliau ini bisa milih kumpulan-kumpulan mana nih di alam barzahnya. Saking indahnya ketika dia ini hidup di dalam naungan majelis ilmu, ya, ataupun naungan gurunya, naungan orang yang mencintainya, naungan murabbinya, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Nah, contoh si miskin tadi menceritakan bahwa aku ini tidak punya amalan apa-apa, yang aku amalkan hanya selalu istiqomah di dalam majelis ilmu. Paham gak paham, aku datang. Ya, ngerti gak ngerti, aku bisa berusaha untuk duduk di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, di dalam suatu haflah perkumpulan yang mana di dalamnya ada daripada pengawasan Nabi Muhammad. Beruntung dapat penghargaan dari Allah. Yang menghargai bukan manusia. Kalau manusia harganya, nah harganya ada setengah-setengahnya kan.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai seorang makhluk yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, maka Allah akan berikan suatu istimewa baginya hidupnya di dunia ataupun nantinya ketika dia meninggal dunia. Nah, ini tujuan kita sebenarnya. Kalau kita bisa memahami, kita hidup ini bakal kembali, dan hidupnya di antara kembalinya kita itu akan hidup, bukan akan mati selamanya. Saat kita kembali, hidup kita akan kembali ke tanah ini, kita akan hidup. Nah, kita akan dihidupkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dihidupkan, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang yang hidupnya dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat ala Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang baik, maka ketika dia meninggal dunia, hidupnya ketika dia dihidupkan bersama orang-orang yang nantinya dicintainya. Nikmat, ada jaminan. Kok bisa begitu? Wah, ini nggak mungkin meleset, berkata Nabi Ali Muhammad. Nggak mungkin meleset juga kata Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan meleset perkataan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kirilah. Oh, berarti nikmat kita duduk di dalam majlis itu nikmat besar, pahalanya banyak, ya, dan mengurangi pahala daripada dosa-dosanya kita. Bahkan kata Habib Ali ini, kerabat-kerabat kita pun dapat untungnya yang gak najis ini. Bahkan mereka yang sudah meninggal dunia dapat untungnya ketika mereka yang salah satunya yang ada di dalam majlis ilmu, kerabatnya ini dapat keuntungan juga, dapat bantuan, dapat keberkahan dari orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Maka jangan kita sia-siakan. Ya. Guru kita, ya orang-orang kenapa rajin sih ke majlis, datang jauh-jauh, kayak Luzadi jauh-jauh dari Sukabumi, Habib Syafiq almarhum jauh-jauh dari Jakarta. Banyak guru-guru kita yang mengajarkan kayak gitu. Kenapa sih demen banget menghadiri majlis ilmu? Bukan karena segala sesuatunya, tapi mereka sesuatu yang manfaat yang besar dari Allah. Ketika melangkahkan kakinya untuk ke majlis ilmu, maka setiap langkahnya diberikan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kalau kita tahu nih jalan menuju surga itu ya begitu. Meninggal dunia, di alam barzahnya aja sudah seperti kehidupan surga. Kumpul sama orang-orang alim lagi. Wah, nih. Ya. Coba kalau yang nggak jauh dari majlis ilmu, ya. Mereka dulunya nggak duduk sama ulama, nggak duduk, siapa yang mau dia cari nanti di alam barzah? Kalaupun misalkan untung, misalkan dia orang baik saja, orang yang bagus, orang yang ya inilah, orang yang baik. Tapi ketika dia ini orang baik meninggal, bingung, nggak ada kenal ulama, nggak kenal habaib, nggak kenal apa yang dibaca, cuma jetol aja dia. Suatu ngamalkan sholat aja, sholat terus ya, sholat, puasa, tapi dia nggak menghadiri majlis ilmu, bahaya juga itu. Manfaatnya majlis ilmu ini lebih besar daripada orang-orang yang mengamalkan segala-galanya. Ya, kita harus tahu nih, mengamalkan majlis ilmu, mengamalkan istiqomah duduk di majlis ilmu ini lebih besar manfaatnya dari amalan apapun. Bahkan amalan kebaikan pun kalah dengan amalan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Amalan sosial juga kalah dengan orang yang selalu duduk di dalam majlis ilmu. Makanya kita nggak apa-apa, paham nggak paham datang terus, ngerti nggak ngerti kita selalu datang terus, capek lah kita harus datangi, ya, karena manfaatnya besar. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ya, terus kejar terus ya majlis-majlis di dalam majlis pengawasan Rasulullah SAW. Karena kita nggak ngerti yang mereka berani meninggalkan majlis-majlis seperti ini, apa alasannya? Nggak tahu juga alasannya meninggalkan majlis ini. Kalaupun di dalam perkataan Habib Ali itu, di mereka yang hadir dalam majlis ilmu itu diberikan pengawasan langsung dari Rasulullah SAW, pengawasan istimewa dari Rasulullah, diawasi langsung dari Rasulullah SAW. Mereka yang nggak hadir ini punya alasan apa nggak mau lihat dari Rasulullah? Tujuannya apa? Ya,
Tujuannya kalau misalkan dia langsung kaya jadi orang gedongan, nggak majelis ilmu nggak jadi masalah. Ini kalau misalkan nggak ada majelis ilmu gitu-gitu kene, ya malah bahkan yang nggak ada majelis ilmu bukannya tajir, bukannya apa, tambah nyebelin miskinnya. Udah miskin nyebelin lagi, ya. Udah miskin nyebelin lagi, ya. Banyak yang begitu. Ngaku-ngaku tajir, ngaku-ngaku orang yang paling bahagia. Ya, yang ada dalam majelis ilmu, wah, kayak gimana? Giliran dia main sama keluarganya, bangga nggak hadir majelis ilmu. Dilihat orang yang dengan orang yang di dalam majelis ilmu, bangga yang seperti itu. Ya Allah, Allah ya Fah, nauzubillah, summa nauzubillah. Mereka itulah orang yang merugi. Ya, keluarganya juga dibawa rugi juga. Bahkan ketika mereka yang mendapatkan kerugian yang besar, maka orang-orang yang sekitar pun akan mendapatkan dampaknya. Ya. Dalam suatu penjelasan, orang yang wah menantang terus nggak mau hadir majelis ilmu, wah nggak mau, capek. Kan saya cinta sama istri saya, ya, dia. Ada yang begitu, ada cerita yang nyata. Ditantang terus seperti itu dia kehidupannya. Padahal Allah yang memberikan sesuatu jalan baginya yang bagus. Belagu. Itu yang nantinya mendapatkan dampaknya nantinya anak istrinya dulu katanya. Ya, alam kadang sakit dulu, kadang ini dulu. Biar apa? Biar tahu ujian dia ini, biar tahu perjalanan dia itu salah sebenarnya. Nanti kalau sudah benar-benar Allah ambil segala-galanya, baru tahu nanti tahu rasanya. Karena apa? Meninggalkan sesuatu hal yang baik yang Allah berikan pada dia. Ya, bukan berarti dia lupa pada Allah. Bukan berarti dia meninggalkan daripada perintah Allah. Bukan berarti dia meninggalkan daripada pewaris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahaya kita lihat. Ya. Zaman-zaman now sekarang ini begitu. Ya. Mereka yang meninggalkan majelis ilmu, maaf ngomong, nggak ada sesuatu, wajahnya ini cerah. Ya. Bukannya saya mengata-ngatain yang nggak majelis ilmu, bukan. Tapi memang dampaknya begitu, orang yang nggak ada majelis ilmu itu buram, banyak sakit. Ya. Kadang begini, kadang nggak ini itunya, kalau nggak itu ininya. Terus aja ujian silih berganti. Ya. Bukan ujian, kalau ujian itu bagi orangnya yang diuji karena sayangnya pada Allah, diuji sama Allah. Kayak para nabi itu diuji dia. Tapi kalau orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, itu sudah namanya udah murkanya Allah aja. Meskipun baik, meskipun dapat kerjaan, meskipun dapat istri, meskipun ini, tinggalkan sesuatu yang baik, itu murkanya Allah salah satunya. Berarti dia udah mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Ya. Maka kalau kita terus berpikir ulang, terus hidupnya harus berpikir ulang nih. Ya, kadang kita baru tahu nih, oh kenapa ya ada kali. Kadang nanti kalau udah usia dewasa baru tahu, oh ya kenapa jawabannya itu kata itu teh ini gitu ya. Karena suka ada di pikiran kita. Nah kita harus juga berpikir, oh iya ternyata hidup ini mau dibawa kemana ini, ya, mau dibawa kemana, dan kita ini bakal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Ya syukur-syukur kalau kita nanti yang hadir di sini meninggal pulang ke rumah, ya dari pulang majelis ilmu, amin. Amin. Ataupun meninggal dunia dalam mengajarkan ilmu agama, amin. Ya. Kayak guru kita Habib Syafiq meninggal dalam mengajarkan ilmu agama, belum beres malah. Kita hidayahnya diulang-ulang terus. Kenapa juga langsung diberesin, biarin. Kalaupun salah satu karena ada yang meninggal dunia, mereka meninggal dunia dalam menuntut ilmu agama dan mereka akan mendapatkan husnul khotimah. Wah pintar nih, Habib Syafiq hebat. Ya. Kitanya nggak ngeh kan? Oh, ya. Nah kita harus berpikir terus, ya Allah ternyata benar deh. Nantinya kita ini kalau kita lepas dari majelis ilmu, apa yang kita akan hadapi satu, ya sudah nggak ada lagi kekuatan nantinya doa-doa yang lainnya. Sudah bingung dia mau kemana nanti arah doanya. Dipaksa-paksa lah dia titik doanya tidak akan temu titik ujung untuk dikabulkan. Oke, sudah mulai lepas nih perantara doa.
Wasilah doa lepas, wasilah keberkahan juga lepas, wasilah dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW juga lepas. Kepada siapa dia akan mendapatkan kebaikan? Kepada siapa lagi nantinya dia akan mendapatkan daripada pembelaan? Nah, kita berpikir begitu. Oh iya, hidup ini nanti begini, ya. Sudah itu, kalau sudah kita tidak mendapatkan apa-apa, udah meninggal dunia, udah lepas. Ya, tinggal kita pertanyaan yang tadinya yang lama-lama dulu yang baik-baik gak dihitung lagi. Yang dihitung adalah yang mana yang sisa yang buruknya. Kenapa? Saat dia mendapatkan kebaikan Allah, dia tidak mau menerima kebaikan yang jadi kebaikannya udah habis. Ya. Kebaikan dia udah habis, udah sisa-sisanya aja. Mau mengatakan dulu saya pernah melihat ulama bagimu hanya sesaat saja, kata Allah. Kan ada suatu keterangan orang yang melihat ulama meskipun dalam hidupnya seumur hidup pun itu sesuatu yang mana mereka hidupnya ini memang nggak bisa seperti siapa namanya, Wes Al-Qarni, memang sudah nggak bisa lagi dia tempuh jalannya untuk menjumpai Rasulullah SAW. Tapi kita banyak, ulama banyak, bukannya sedikit ulama. Ulama yang ada aja nggak kita dapatkan, nggak kita datangin, ataupun nggak kita sesuatu yang kita tuntut ilmu dari mereka orang. Makanya nanti itu yang menjadikan kesusahan dia saat meninggal dunia. Ya Allah, keengnya luar biasa, habislah sudah. Nggak ada lagi yang nantinya bisa diperjuangkan. Nggak ada lagi yang nantinya membela kita. Nggak ada lagi yang sesuatu yang bisa mengangkat sesuatu yang baik ini bisa menutup bisa, nggak ada lagi. Karena apa? Sudah habis waktunya. Maka daripada itu, buat akang-akang, buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, teruslah di antara duduk di dalam majelis ilmu. Agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, agar insyaallah kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah saya doakan, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita doakan malam Jumat ini, malam yang tidak ditolak doa-doanya, mudah-mudahan doa kita diijabah, amin. Dan insyaallah juga hadirnya kita dalam majelis ilmu ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebaikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga-keluarga kita, amin. Ya rabbal alamin. Meskipun yang sudah meninggal dunia, ya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada orang yang hadir dan dilimpahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, amin. Baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia ataupun orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah selalu mengangkat kemuliaan kepada orang tua kita semuanya, amin. Dan buat kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan antum semua semakin istiqomah, semakin baik dalam menentukan di antara urusan-urusan baik, urusan-urusan kebaikan dari Allah, jangan pernah ditolak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebelum kita mendengarkan daripada untayan dari guru kita Habib Zaldi, kita doa dulu, kita tutup burdahnya dengan doa burdah. Mudah-mudahan kita insyaallah, mudah-mudahan doa-doa ini diijabah, amin.